Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk di akhir zaman kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dakwah. Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Samadun Al-Amin dengan nomor NIM 220104010074, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari lokal 22B1. Ini peta konsep yang saya jelaskan ini. Yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Dan yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Dan kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang keenam, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari kata yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah yang berarti pohon. Dalam bahasa Arab sejarah disebut tarikh yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Kini kata sejarah histori dan tarikh telah mengandung arti khusus yaitu masa lampau umat manusia. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, mengajak umat manusia kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Ada dua pendapat besar mengenai permulaan dakwah. Yang pertama, penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penelitian lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Bagi peneliti yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai sejak adanya rasul, mereka memulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh. Alasannya adalah karena Nuh merupakan rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran tentang aktivitas dakwah. Berdasarkan dua pendapat, maka bahasan mata kuliah sejarah dakwah seharusnya dapat dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu Nabi Nuh, sejak dakwah dunia Islam modern. Sedangkan aspek kesejarahan yang dipotret adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama dan mempertahankannya dari serangan musuh-musuh Islam. Sejarah Islam juga memotret bagaimana perjuangan menegakkan agama dalam rentang masa yang begitu panjang ini pasang surut. Kedudukan dan fungsi sejarah dakwah. Fungsi mempelajari sejarah dakwah antara lain, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan mencermin dari sejarah yang benar.
Yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang kelima, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang keenam, mengetahui sejarah mana dakwah Islam telah mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau berhasil menciptakan realitas sosial kultur baru. Yang ketujuh, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Materi kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Semenanjung Arab merupakan semenanjung terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan stepa. Badrut Yatim dalam histori grafi Islam memaparkan, menurut penyataan para sejarawan, semenanjung Arab pernah ditempati oleh dua komunitas bangsa Arab. Yang pertama yang dikenal dengan sebutan Arab Ba'idah, yaitu bangsa-bangsa Arab yang menempati semenanjung Arab jauh sebelum Islam datang. Jauhnya jarak tersebut berakibat pada sulitnya mengungkap sejarah mereka secara rinci dan lengkap. Referensi sejarah tentang eksistensi keberadaan mereka sangat sulit ditemukan. Kita dapat mengetahui sejarah mereka dari keterangan kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil, Al-Quran, dan ungkapan syair-syair jahiliyah. Di antaranya adalah kaum Ad, Samud, Judais, Amlak, Ashab, Ar-Ras, dan penduduk Madian. Kini keberadaan mereka telah musnah. Kedua, bangsa Bakiyah yang masih ada bila dilihat dari asal-usul keturunan. Bangsa ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu Qotaniun dan Adaniun. Nenek moyang Qotaniun keturunan Qothan berasal dari Yaman. Garis keturunan ini sampai pada Tathan al-Yamani dalam kitab Taurat disebut Yakzan. Sedangkan Adaniun, nenek moyang mereka Adyan, berasal dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Mulanya golongan Adaniun menempati wilayah utara dan Qotaniun di wilayah selatan. Tetapi karena kebiasaan mereka yang hidup nomaden berpindah dari wilayah utara ke selatan atau sebaliknya, akhirnya dua golongan itu membaur. Sebelum Islam datang, masyarakat bangsa Arab dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah, kebodohan, di mana pada zaman itu dianggap sebagai sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral dan manusia hidup dengan penuh hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu itu harus saling sinkron bagaikan sebuah instrumen dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kefatalan. Namun sepertinya hal tersebut sangat mustahil terjadi di kehidupan bangsa Arab pra-Islam karena minimnya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Wilayah Arab pada saat itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, kehidupan sosial bangsa Arab benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang buruk. Akhlak dan budi pekerti mereka pun sangat rendah serta tidak memiliki sifat-sifat peri kemanusiaan dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka hidup dengan penuh kebencian dan pemusuhan. Mereka tak jarang salah satu di antara mereka saling menyerang demi menyelamatkan diri sendiri. Penduduk kota memiliki tempat tinggal yang tetap dan mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah, pertanian, serta perdagangan, sedangkan penduduk gurun hidupnya selalu berpindah-pindah tempat guna mencari kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga ataupun untuk binatang ternak mereka. Pembahasan yang ketiga, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah berubah setelah menerima berbagai gangguan dan siksaan dari kafir Quraisy Mekah. Rasul pun berpikir untuk mengubah strategi dakwahnya, terlebih dalam 3 tahun terakhir di Mekah. Sejak 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW kedatangan sekelompok orang Yatsrib dan kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut baik ajaran Islam. Dakwah Islam yang ditolak di tanah kelahirannya Mekah ternyata memperoleh dukungan dari daerah lain. Pada 621 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari kabilah Khazraj dan Aus untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Perjanjian tersebut
dikenal dengan perjanjian Aqabah yang berisi itikat untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak saling memfitnah, dan tidak durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Setahun setelahnya, pada 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud melakukan perjanjian Aqabah sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yathrib. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan jumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Apa saja strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Yang pertama, mendirikan rumah ibadah. Setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang dibeli dari dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, asuhan Mu'adz bin Afra. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat dakwah selain untuk melaksanakan ibadah dan mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Tidak hanya itu, Masjid Nabawi juga menjadi sarana penting untuk menundingkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru. Umat Islam meninggalkan Mekah ke Madinah disebut sebagai golongan muhajirin, dan orang-orang Madinah disebut kaum Ansar. Ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muslimin Mekah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikat persaudaraan baru antara kaum muhajirin dan ansar. Sebagai misal, Abu Bakar persaudaraan dengan Khairizah bin Juhair, Ja'far ibnu Abi Talib dengan Mu'adz ibnu Jabal, dan lainnya sebagainya. Persaudaraannya dibangun atas ukhuwah agama dan untuk disatukan sendiri oleh Nabi Muhammad itu memiliki pertalian erat serta kekuatan utuh dalam Islam. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim di Madinah. Selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Piagam Madinah yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yathrib, Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala untuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah yang berisi 47 pasal itu mengatur perpolitikan keagamaan, kebebasan beragama serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan Madinah di masa itu. 4. Membangun paranata sosial dan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga sistem politik, pemerintahan, militer, dan lainnya sebagainya. Karena itu juga ayat-ayat Al-Quran yang berisi turun di periode Madinah, yaitu Madaniyah, sebagai besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum. Strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam yang pusat pemerintahannya di Madinah. Dakwah dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah memperoleh sambutan beragam. Ada yang menerima dengan tangan terbuka, ada yang menolaknya terang-terangan, dan ada juga yang diam-diam tidak suka atas dakwah tersebut, namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah mayoritas di Madinah. Materi yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk berdakwah kepada kaumnya, beliau sudah dikenal dengan karakter dan kepribadian yang mulia dan agung. Kehidupan yang amat kental dengan adat dan tradisi jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan dan tidaklah membuat kepribadian serta akhlak beliau terpengaruh. Bahkan beliau menjauhi akhlak dan tradisi jahiliyah tersebut. Allah Ta'ala menjaga kesucian hati dan fitrah beliau sejak sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Sejak kecil pun sudah terlihat tanda-tanda bahwa nantinya beliau akan menjadi orang yang besar dan mulia, akan mengembangkan tanggung jawab yang besar. Allah Ta'ala memang telah mempersiapkan beliau sejak kecil hingga dewasa untuk mengemban amanah yang agung ini. Perintah Allah untuk berdakwah.
Setelah munculnya tanda-tanda bahwa beliau nantinya akan menjadi nabi akhir zaman, tatkala beliau sudah menginjak usia 40 tahun, semua itu terbukti. Kala itu beliau sedang berada di Gua Hira dalam rangka mengasingkan diri dari kaumnya agar lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan sosok misterius seraya mendekap beliau dengan kuat dan berkata, "Bacalah, bacalah, bacalah." Maka beliau sangat ketakutan dan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengencangkan kedekapnya dengan kembali memerintahkan beliau, "Bacalah." Nabi pun dengan ketakutan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Ini terulang hingga 3 kali. Beliau hanya menyatakan, "Saya tidak bisa membaca." Setelah itu turunlah wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal pemulaan Islam, proses dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena adanya permusuhan dan penyikapan keras dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengancam siapapun mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan siksaan dan penganiayaan. Bahkan mereka tanggung jawab sampai membunuh. Itulah tabiat kaum kafir Quraisy. Mereka adalah kaum yang amat fanatik kepada nenek moyang mereka yang menganut kesyirikan. Mereka juga memiliki watak yang kasar, kaku, dan sombong. Mereka tidak memiliki solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan kecuali dengan pedang. Saat itu penganut Islam hanya segelintir orang yang belum memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Faktor-faktor tersebutlah yang mendorong beliau untuk berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Misi dakwah Rasulullah SAW. Beliau diutus membawa misi para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan meninggalkan peribadahan kepada sembah-sembahan selain Allah. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang menyambut ajakan beliau dengan baik berupa balasan jannah, surga. Memberi peringatan dengan siksaan Allah yang amat dahsyat bagi orang-orang yang menolak dan enggan mengikuti ajaran beliau. Mengajak manusia agar berakhlak luhur dan mulia, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Beliau diutus membawa misi yang sama dengan para nabi terdahulu, akan tetapi dengan syariat-syariat yang berbeda. Syariat Islam yang beliau bawa menghapus syariat-syariat yang ada sebelumnya, sehingga tidak ada agama yang benar dan diterima di sisi Allah kecuali hanya Islam. Bahkan syariat Nabi Musa dan Isa tidak berlaku setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Kegigihan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Siang dan malam beliau disibukkan dengan dakwah, menyeru umat Islam kepada jalan yang lurus dan memperingati mereka dari jalan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Berusaha menyelamatkan mereka dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Resiko apapun siap beliau tanggung demi tersampaikannya dakwah yang indah dan penuh rahmat ini. Golongan yang pertama menerima dakwah Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW mulai menyampaikan dakwah, beberapa orang yang Allah tetapkan memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran segera menerima dakwah beliau. Berikut ini beberapa orang sahabat yang dengan segera menerima dakwah Nabi SAW tanpa menentang dan tanpa pikir panjang. Yang pertama, Khadijah radhiyallahu anhu.
Secara umum orang pertama memeluk Islam sekaligus yang pertama dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anhu. Dialah yang pertama kali menyaksikan langsung cahaya kenabian dan kerasulan dan langsung mendengar wahyu yang baru turun kepada beliau, maka secara naluri beliaulah orang yang pertama beriman. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bergegas menuju sahabat qaribnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengabarkan risalah yang mulia ini berupa kenabian dan kerasulan beliau SAW dan mengajaknya untuk beriman. Maka dengan segera dan langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu pun beriman tanpa pikir panjang. Oleh karenanya beliau dijuluki dengan Asy-Siddiq yang jujur atau membenarkan. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk golongan yang pertama beriman ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau berada di bawah asuhan Nabi SAW. Beliau benar-benar mengetahui perangai dan kepribadian Nabi SAW dan sangat mengenalnya sehingga ia menjadi orang pertama beriman dari kalangan anak-anak, karena pada waktu itu beliau belum menginjak usia balik. Yang keempat, Zaid bin Haris radhiyallahu anhu. Termasuk orang pertama beriman kepada Nabi SAW dari kalangan bekas budak adalah Zaid bin Haris radhiyallahu anhu. Beliau sebelumnya adalah seorang budak milik Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada bibi beliau Khadijah radhiyallahu anha, dan setelah itu dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bebaskan dijadikan anak angkat beliau SAW. Zaid benar-benar mengenal Nabi SAW dan kepribadiannya sehingga ia sangat mencintai beliau melebihi cintanya kepada ayah dan ibunya sendiri. Setelah itu masuk Islam orang yang terpandang di Quraisy dan orang-orang bijak mereka yang dikenal akan keluhurannya dan kebaikan mereka di tengah kaumnya melalui dakwah Nabi SAW dan sahabat qaribnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antara lain mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan yang lainnya radhiyallahu anhu ajma'in. Materi kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah khalifahan Islam yang mulai berdiri sepeninggalan Rasulullah SAW dan kepemimpinannya dimulai sejak tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Dalam khalifahan tersebut terdapat 4 orang sahabat yang melanjutkan kepemimpinan mereka, diantaranya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berhasil menerapkan sistem demokratis pada masa pemerintahannya. Sepeninggalan Rasulullah SAW, keempat khalifah lah yang menjadi pemimpin yang sangat adil. Keempat khalifah tersebut sangat menjaga dan melestarikan dasar-dasar tradisi yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk memajukan, mengembangkan Islam dan umat. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan Rasulullah SAW untuk menata dan mengatur kehidupan umat Islam. Dalam hal ini Khulafaur Rasyidin menggantikan tugas Rasul dalam bidang kepemimpinan. Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang dekat Rasul. Abdullah bin Abi Quhafah Al-Tamimi adalah nama lengkap dari Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah. Gelar tersebut diberikan Rasulullah pada Abu Bakar karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang masuk Islam, sedangkan gelar Asy-Siddiq mengartikan bahwa amat membenarkan. Abu Bakar termasuk sebagai tokoh pembesar Islam di mana setelah meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat. Abu Bakar lahir dari keturunan Bani Taim Quraisy, dari keturunan pedang yang besar dan seorang hakim dengan berkedudukan paling tinggi di Mekah.
Kepemimpinan Abu Bakar dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Sebenarnya sebelum meninggal Rasulullah tidak pernah meninggalkan wasiat mengenal kepemimpinan. Lalu umat Islam dan para sahabat Nabi dengan penuh semangat mengadakan musyawarah dalam mencalonkan beberapa nama, dan akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Abu Bakar mampu mewujudkan kepemimpinannya sebagaimana kekuasaan tersebut bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sesuai itu terpusat pada tangan khalifah. Kepemimpinan Abu Bakar juga mengembangkan pada bidang hukum, di mana Abu Bakar selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi. Dalam kepemimpinannya Abu Bakar mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dalam tubuh umat Islam. Abu Bakar juga sudah mampu mengembangkan Islam hingga luar Arab. Wasiat yang Abu Bakar tinggalkan ialah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti dalam kursi kepemimpinannya. Nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy yang berasal dari suku Adi. Suku Adi adalah salah satu suku terpandang yang sangat mulia. Umar dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Rasulullah lahir. Umar mulai masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Umar pun menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Lalu Rasulullah menjadikan Umar sebagai tempat rujukan mengenai hal-hal penting. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti. Rupanya 2 tahun masa kepemimpinannya sangat kurang untuk menjamin stabilitas keamanan terkendali. Dari sinilah ditunjuknya pimpinan selanjutnya agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan antar umat. Umar mendapat gelar Amir al-Mu'minin, yakni komandan orang-orang beriman. Hal ini berhubungan dengan terjadinya penaklukan yang sedang berlangsung saat itu. Khalifah Umar juga menegakkan prinsip demokrasi dalam kepemimpinannya. Hal ini diwujudkan dalam pembangunan pemerintahan sipil yang sempurna. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Umar meninggal dengan sangat tragis, di mana ada seorang budak bernama Abu Luluah yang secara tiba-tiba menyerang Umar dengan tikaman pisau tajam ke arah Umar yang sedang melaksanakan sholat subuh. Umar terluka parah dan hanya bisa terbaring. Sebelum meninggal, Umar mengangkat syura, komisi pemilih yang akan memilih siapa penerus tongkat kekhalifahan. Setelah 3 hari kejadian penikam tersebut, Khalifah Umar wafat tepatnya 1 Muharram 23 Hijriah 644 Masehi. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Nama lengkap adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah yang berasal dari suku Quraisy. Utsman memeluk Islam karena mendapat ajakan dari Abu Bakar, dan Utsman juga menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Utsman mendapat julukan Jun Nurain, yang artinya ialah mendapat 2 cahaya, karena Utsman menikahi 2 putri Rasulullah secara beruntun setelah salah satunya meninggal. Sama halnya dengan Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah dengan melalui proses pemilihan. Namun perbedaannya, Umar dipilih atas penunjuk langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan secara tidak langsung. Khalifah Utsman dalam kepemimpinannya berhasil membuat karya monumental, yakni menyusun kitab suci Al-Quran. Penyusunan Al-Quran ini dilakukan oleh Utsman dengan tujuan untuk mengakhiri perbedaan yang sangat serius dalam bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah 7 Juni 656 Masehi. Utsman terbunuh saat membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Ali adalah keponakan menantu Rasulullah. Khalifah Ali adalah anak dari Abi bin Abi Thalib. Ia merupakan sepupu dari Rasulullah yang telah ikut dengannya sejak terjadi bahaya kelaparan yang mengancam kota Makkah. Khalifah Ali adalah khalifah yang memiliki banyak kelebihan. Ia juga termasuk pemegang kekuasaan. Tugas pertama yang dilakukan Ali adalah mewujudkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yakni dengan menarik kembali sebuah tanah hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kaumnya kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Khalifah Ali juga merombak struktur dewan pemerintahan pada bagian gubernur. Ia menurunkan gubernur yang tidak disukai oleh rakyat. Kepemimpinan Ali berakhir pada tahun 10 Ramadan
40 Hijriah 660 Masehi. Khalifah Ali wafat 17 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi. Khalifah Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat munafik. Materi terakhir, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pada awalnya kekuasaan hanya dapat berkembang di wilayah Arab dan sekitarnya. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, namun seiring berjalannya waktu, khalifah ini semakin meluas hingga ke Cordoba pada tahun 796 hingga 1031 yang dikenal sebagai Khalifahan Cordoba atau Andalusia Spanyol. Selama periode kekuasaan Daulah Umayyah, terjadi kemajuan signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti agama, bahasa, kimia, fisika, sejarah, kedokteran, astronomi, arsitektur, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Selain itu ada beberapa aspek yang diubah seperti sistem kekuasaan keagamaan, intelektual, politik, bahkan kehidupan sosial. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah? Pada masa itu ibu kota Daulah Umayyah mulai dipindahkan dari Madinah ke Damaskus yang melambangkan zaman imperium baru dan kekuasaan Daulah Umayyah semakin melebar. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah? Yang pertama, melalui kemajuan ilmu pengetahuan. Pertamanya, penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah dilakukan dengan pendekatan kemajuan ilmu pengetahuan di zaman itu. Ilmu pengetahuan di berbagai bidang termasuk agama, bahasa, kimia, fisika, sejarah, arsitektur, astronomi, hingga kedokteran mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak temuan-temuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia saat ini yang lahir di masa Daulah Umayyah. Adapun beberapa temuan dari masa Daulah Umayyah yang begitu populer hingga saat ini adalah sebagai berikut. Dasar-dasar teknik ilmu bedah modern dan alat bedah oleh Az-Zahrawi. Ilmu kimia oleh Abu Al-Qasim Abbas Ibni Farnas dan As-Sibai. Ilmu fisika yang pengaruhi terhadap teori Newton dan Galileo oleh Ibnu Bazzah. Ilmu dan alat astronomi oleh Abu Ishaq Az-Azqali. 400 buku sejarah yang ditulis oleh Ali Ibnu Haz. Kodifikasi dan pembukuan hadis oleh Umar bin Abdul Aziz. Ilmu mengenai tata bahasa Arab oleh Sibawaihi. Tanda vokal dan titik huruf hijaiyah sebagai pembeda antara huruf yang berbentuk serupa oleh Hajjaj Ibni Yusuf. Pemikiran filsafat Islam oleh Al-Farabi. Dengan majunya ilmu pengetahuannya dan peradaban, banyak orang begitu tertarik dengan agama Islam dan mulai mempelajari tanpa paksaan. Khalifah Bani Umayyah pun memfasilitasi rasa keingintahuan orang lain tersebut terhadap Islam. Maka pada masa itu banyak dibangun masjid di pusat perdagangan, komunitas muslim, dan sekolah-sekolah gratis yang mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus agama Islam. Yang kedua, kebangkitan seni. Kebangkitan bidang seni pada masa Daulah Umayyah juga menjadi salah satu upaya penyebaran agama Islam. Masyarakat Persia dan Roma tertarik pada seni juga begitu tertarik dengan agama Islam. Salah satu contoh dari kebangkitan seni terjadi pada Daulah Umayyah adalah adanya ukiran halus yang dihiasi dengan batu-batu berwarna-warni pada Masjid Damsyik. Banyak desain masjid di masa Daulah Umayyah yang terlihat begitu cantik. Yang ketiga, perluasan wilayah. Daulah Umayyah juga melakukan perluasan wilayah hingga ke Andalusia, Spanyol. Maka tak heran jika pusat pemerintahan Daulah Umayyah sempat berada di Andalusia sejak 756 sampai 1031. Banyak negara-negara di dunia yang akhirnya masuk ke wilayah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah Spanyol, Afrika Utara, Arab, Syria, Palestina, Irak, Persia, Afghanistan, India, Uzbekistan, dan Rusia. Hal ini karena pasukan militer yang dimiliki Daulah Umayyah begitu kuat dan dipimpin oleh orang-orang yang tangguh. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.